Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi setengah siang ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan yang sehat. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Guru semuanya untuk hadir pada kesempatan pada hari ini. Ada maksud dan tujuan daripada Bapak Ibu hadir pada kesempatan ini adalah dalam rangka memberikan kesempatan kepada Bapak Muhammad Irham SPD untuk melaksanakan verifikasi BDKS atau bakal calon kepala sekolah yang beliaunya sudah mengikuti kita mulai tanggal 21 November sampai dengan 30 November. Alhamdulillah, selama perjalanan mengikuti kita, Bapak Muhammad Irham SPD dapat mengerjakan, dapat melaksanakan dengan lancar. Adapun tema yang akan disampaikan oleh beliau yaitu peningkatan kompetensi guru untuk memperkualifikasi di UPTD SMP Gresik Kabupaten Tapang melalui model komunitas belajar di UPTD SMP Gresik atau istilah yang dikenal Professional Learning Community. Jika bahasa Inggrisnya salah, mohon dimaklumi. Yang berikutnya, kami mohon kepada Bapak Ibu Guru untuk mengikuti dengan tertib dan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Irham nanti sangat bermanfaat, dan saya yakin apa yang akan disampaikan nanti sangat bermanfaat buat Bapak Ibu semua, khususnya dan umumnya buat UPTD SMPN di 2 Gresik. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Irham untuk melakukan. Terima kasih Pak Bakda selaku Wakil Kepala Sekolah. Mohon izin Bapak Ibu Guru, pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang bagian dari program PKKS, yaitu rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah. Kemudian judul yang saya angkat adalah peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat literasi di UPTD SMP 2 Gresik, Kecamatan Gresik, Kabupaten Sampang melalui model komunitas belajar. Latar belakang mengapa saya mengambil judul ini adalah ditemukan adanya diskrepansi, artinya ada jarak yang sangat luar biasa antara tuntutan penguatan literasi dalam ilmu pendidikan dengan kompetensi pedagogik dan profesional guru dalam mengintegrasikan ke dalam pembelajaran. Ini artinya kondisi ini diperkirakan kurangnya wadah kolaboratif yang terstruktur untuk saling berbagi praktek baik dalam memecahkan masalah pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, latar belakang yang saya ambil ini karena kurangnya wadah kita untuk berkolaborasi antar guru mata pelajaran untuk memecahkan suatu permasalahan pada proses pembelajaran. Ini latar belakang yang saya ambil. Kemudian tujuannya untuk membangun ekosistem pembelajaran yang berpusat pada penguatan literasi membaca dan menulis
secara berkelanjutan di seluruh jenjang di UPTD sampai selesai. Ini tujuan umum dari diseminasi kita kali ini. Tujuan khususnya adalah meningkatkan kompetensi profesional guru, menguatkan peran kepala sekolah sebagai instructional leader agar mampu memimpin dan memfasilitasi BLC. BLC ini komunitas belajar. Membangun budaya peer-to-peer accountability, di mana guru secara kolektif bertanggung jawab atas kemajuan literasi semua siswa. Kemudian yang keempat, mewujudkan ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan melalui mekanisme umpan balik dan monitoring. Ini harapan dari adanya rancangan transformasi proyek yang saya ambil. Kemudian sasarannya adalah yang pertama guru, kemudian yang kedua manajemen sekolah. Guru merupakan sasaran langsung di tingkat individual, jadi kita nanti actionnya itu adalah kita membentuk komunitas belajar, di mana guru merupakan sasaran langsung di tingkat individual. Jadi sasaran langsungnya adalah guru. Yang kedua manajemen sekolah. Di sini artinya kepala sekolah sebagai instructional leader, sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana kepala sekolah itu mampu merancang dan memfasilitasi PLT secara efektif. Dan yang ketiga adalah siswa yang harapannya itu menjadi sasaran dampak tidak langsung dari proses pembentukan komunitas belajar di UPTD SMP Negeri 2 Serese ini. Identifikasi isu strategis kepemimpinan. Yang pertama, secara kultural cenderung menganut budaya individualistik. Artinya kita secara tidak langsung menyadari kita cenderung bekerja sendiri-sendiri. Misalnya saya memiliki masalah dalam proses pembelajaran di kelas, saya atasi sendiri. Jadi ke depan nanti ketika ada permasalahan pada proses pembelajaran, ada komunitas belajar yang melakukan mencarikan solusi bersama atas guru ketika guru itu mempunyai masalah proses pembelajaran di kelas masing-masing. Ini yang pertama, identifikasi isu strateginya di sana. Yang kedua, tanpa tradisi yang kuat untuk saling mengobservasi, merefleksikan atau memberikan umpan balik konstruktif mengenai praktek mengajar literasi. Jadi ini terkait dengan secara budaya kita yang cenderung kita itu memecahkan masalah secara individual. Apa inovasi dan transformasi yang dihadirkan? Inovasi kepemimpinan ini dapat diwujudkan melalui pembentukan dan pelembagaan komunitas belajar yang memiliki kerja terstruktur dan berorientasi pada hasil melalui 3 tahapan penting, yaitu yang pertama penetapan waktu, yang kedua ruang kolaborasi, dan yang ketiga dengan penerapan lesson study sebagai inti PLC. Dan yang terakhir itu adalah penguatan budaya kepemilikan kolektif. Ini inovasi dan transformasi yang dihadirkan. Strateginya seperti apa? Ini Bapak Ibu. Jadi strategi dalam implementasi pembentukan komunitas belajar itu saya bagi menjadi 3. Yang pertama, fase persiapan dan formulasi. Ini yang pertama dilakukan mulai penerbitan SK kepala sekolah, kemudian pembentukan tim koordinator PLC, kemudian standarisasi dan pengumpulan data awal, serta yang keempat penyiapan tarkil strategi kritis. Yang kedua, tahap yang kedua itu adalah penerapan lesson study sebagai inti PLC.
Yang pertama, persiapan pemilihan fokus dalam forum. Artinya nanti pada tahap ini kita nanti fokus pada memilih inti masalahnya. Yang kemudian, yang kedua, penentuan jadwal dan peran. Dan yang ketiga itu adalah pelaksanaan pembelajaran dan observasi. Kelima, sesi refleksi. Dan keenam, diseminasi dan validasi data hasil. Dan yang terakhir, tahap yang ketiga itu adalah fase refleksi dan pemantapan, mewujudkan peer-to-peer accountability, kemudian menggeser fokus dari individu ke sistem. Jadi harapan kita nanti Bapak Ibu, ketika kita mempunyai permasalahan proses pembelajaran di kelas, maka fokusnya kita itu berubah dari sistem pemindahannya sendiri dari individual melalui ke sistem, yaitu proses pembentukan komunitas belajar. Kemudian menginternalisasi narasi tanggung jawab bersama. Artinya siswa itu kita narasikan bahwa siswa itu bukan tanggung jawab wali kelas, guru mapel yang bersangkutan, tapi adalah menarasikan siswa sebagai tanggung jawab bersama. Sehingga disinilah pentingnya kita membentuk komunitas belajar. Kemudian memperkuat feedback loop berbasis bukti. Nah, nanti dari situ kita akan ketemu hasil masalahnya seperti apa dan hasilnya, solusinya seperti apa, dan nanti kita carikan refleksinya. Monitoring dan evaluasi. Ya. Jadi monitoring dan evaluasi Bapak Ibu nanti yang ketiga hal ini yang menjadi indikator monitoring dan evaluasi. Yang pertama, indikator keberhasilan dan alat ukurnya. Yang kedua, strategi dokumentasi dan refleksi. Dan yang ketiga, umpan balik dari warga sekolah. Ya, ini Bapak Ibu transformasi kepemimpinan sekolah yang saya angkat. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini paling tidak menjadikan inspirasi untuk kita semua. Dan ini pentingnya pembentukan komunitas belajar di SMP kita yang kita banggakan bersama ini. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Pak Baca. Alhamdulillah. Demikian tadi Bapak dan Ibu Guru, Bapak Muhammad Terham SPD telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan diseminasi kepada kita semua. Saya yakin apa yang disampaikan semuanya sangat bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan paling tidak nanti dari Bapak Ibu Guru ada di dalam benak dan pikiran kita bagaimana ketika kita menghadapi masalah seolah-olah ini pada dasarnya hampir mirip dengan tugasnya kita. Kalau tugas kita namanya konferensi kasus, mengumpulkan beberapa wali kelas terhadap siswa yang bersangkutan untuk mencari solusinya yang terbaik bagaimana. Mungkin seandainya ada sesuatu hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ya, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.